ada di Kongko Seni. Ini kita bincang-bincang tentang cokotisme, aliran seni patung gaya Inyuman Cokot. Nah, ini bersama Pak Aisul kita akan juga bincang-bincang mempersiapkan pameran untuk gaya cokotisme ini di Balai Budaya. Nah, ini Pak Aisul, kita sekarang melihat Pak Inyuman Cokot ini sebagai maestro. Beliau ibaratnya maestro kayu yang hanyut atau dari barang-barang yang tidak terpakai. Kayu-kayu yang boleh dikatakan sudah hampir rusak atau dianggap kayu bakar, tapi beliau ini memang sepertinya memang hadir pada zamannya sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa dan menemukan suatu originalitas. Nah, ini pernah mempengaruhi juga nih Pak Aisul untuk di galeri-galeri cokotisme nih, walaupun akhirnya menguap lagi, tapi kita sekarang mencoba mengangkat bahwa originalitas karya-karya ini merupakan bagian dari kekayaan seni budaya Indonesia. Monggo Pak Aisul. Ya, menarik. Tugas seniman adalah membuat sesuatu dari barang yang tidak mempunyai nilai atau harga. Dengan kreativitasnya akan melahirkan sebuah karya yang memiliki makna atau nilai sangat tidak bisa diukur dengan sesuatu yang materi, tetapi memiliki nilai-nilai yang buat kemaslahatan itu sangat nilai kemanusiaan ya Pak ya tentunya, karena dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang sampah dibuang yang tidak terguna ini menjadi berguna. Nah, salah satu hal yang pernah kita bahas Pak tentang Pak Cokot, ini saya pernah mendengar juga nih para keluarganya, cucunya, apa nasihat dari Pak Cokot untuk berkarya. Salah satunya mengatakan harus jujur, harus berani. Artinya kejujuran ini juga ketulusan. Semua dimulai dari diri kita. Membangun seni itu dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Tadi kalau Pak Aisul menyampaikan bahwa kita juga perlu membangun atau menciptakan atau memberdayakan dari yang tidak jelas menjadi yang jelas tadi ya. Setidaknya begitu Pak. Nah, ini sejauh ini Pak Aisul bisa menceritakan bagaimana kisah tentang Pak Cokot dan keluarganya ini masih terus ada hingga saat ini untuk berkarya dengan aliran cokotismenya. Mungkin dimulai dengan keberadaan Cokot sebagai seniman yang orisinal dengan karya-karyanya, dengan kreativitasnya. Dia memang dengan kejujuran kesederhanaannya dia lahir sebagai seniman yang tepat pada zamannya. Jadi mengeksplor barang-barang atau kayu yang tidak berguna ya, mungkin ketika dia berada di tempatnya menjadi sesuatu yang sangat syarat dengan nilai untuk peradaban. Kemudian keberadaannya sebagai seniman, sebagai katakanlah sebuah terobosan yang melahirkan suatu gaya baru, aliran baru, gaya Cokot sendiri ya. Maka tugas kita bersama adalah bagaimana terus melestarikan ya Pak ya? Pencapaian Pak Cokot itu kita paling tidak kita lestarikan dengan lewat literasi mungkin ya, buku-buku kecil atau buku apa. Dengan cokotismenya nanti menurun. Mungkin anak cucunya orang yang kesannya karya Pak Cokot ini belum selesai atau masih kasar, atau bukan ada yang ya katakan loh ini kok kayak jualan kayu bakar aja gitu ya. Nah, ini memang kadang-kadang seni ini di dalam seni rupa melukis atau apa ya, menggambar cara ekspresif ini bisa lebih disampaikan. Tapi ketika patung ekspresif, abstrak mungkin banyak Pak, tapi ekspresif ini sulit. Nah, tapi kalau menurut saya ini Pak Cokot ini antara tribal, antara brut dan modernisme itu nyampur. Ada suatu satu aliran saling kait mengkait. Memang tidak mudah untuk membuat atau menangkap imajinasi dari binatang-binatang mitologi, dari wajah-wajah yang
primitif. Nah ini semua dielaborasi dalam gerakan-gerakan yang mungkin seadanya semaunya, ngikuti alur kayu. Nah ini menurut Pak Aisel ini bagaimana nih Pak? Dalam apa namanya, mengeksplor atau mengantisipasi liku-liku kayu dengan ekspresinya yang begitu bagus dan berani, dengan kejujurannya, banyak melahirkan atau membuat seniman lain untuk paling tidak sebagai pengayaan, bukan mempengaruhi atau menjadi pengikutnya, tetapi paling tidak menjadi referensi sesuatu yang menginspirasi baru, sesuatu yang baru. Dan saya kira kita juga ini menjadi contoh semangat Pak Cokot ini tidak hanya menjadi, boleh dikatakan cengeng ya, mohon maaf kalau saya katakan cengeng, selalu dengan standar begini begitu bukan, tapi beliau mulai dari apa yang ada, dari yang seadanya. Karena kita memang, saya setuju Pak, seniman itu berkreasi, berinovasi, bukan mengeluh dan bukan menuntut, tapi dengan apa yang ada, apa yang bisa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Ini yang paling penting. Nah, karya-karya Pak Cokot ini dan anak cucunya yang ada di sini karya Pak Modal, Pak, pinjaman modal. Nah, ini saya tahu ada Pak Sawat, putranya, ada Pak Nongos, ada Pak Ketut Kurdana, ada banyak hal lagi. Nah, banyak senior-seniornya, atau ini sekarang sudah cucunya. Cucunya pun sudah mulai sepuh juga nih, Pak Kanten, Pak Modal, Pak Gede Amberjaya, ini juga mulai apa namanya, sudah mulai sepuh. Karena Pak Nongos sendiri juga katanya sudah tidak mematung lagi Pak. Nah, spirit apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Aisel untuk kita peka peduli akan karya seniman-seniman anak bangsa yang luar biasa ini Pak? Ya paling tidak kita mulai dari sesuatu yang kecil yang bisa kita lakukan. Artinya seperti rencana beberapa bulan ke depan akan memamerkan karya-karya yang dalam aliran cokotisme salah satunya. Tapi kemudian juga kembali lagi supaya pencapaian seorang cokot dan turunannya ini tadi tidak mudah hilang dari ingatan kolektif, maka kita butuh sebuah literasi yang sangat sederhana Pak. Bisa buku-buku buklet kecil yang tulisan-tulisan para pengamat Pak, kalau ini judulnya nih, kalau judul pamerannya ini, atau maestro dari kayu yang hanyut. Ini Pak Aisel gimana nih? Kira-kira setuju atau kita tidak mengecilkan kayu hanyut, tapi justru ingin menyampaikan dari yang kecil, yang kayu hanyut, yang dibuang kayu bakar untuk menjadi sesuatu yang menjadi karya maestro. Menarik, mewakili dengan prosesnya bagaimana Pak Cokot merespon kayu-kayu yang tidak ada gunanya semula, tapi menjadi sebuah karya yang sangat bagus, menjadi sebuah masterpiece ya menurut saya. Dia muncul pada zamannya, dia keluar dari mainstream seni patung atau seni ukir Bali. Tapi ya. Pak Aisel, ini lebih baik bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Pak? Karena kayu kentir itu kalau salah ngelafalkan bisa jadi kentir Pak. Nah ini kan bahaya. Lebih baik atau Pak, cokotisme tapi diimbi dengan bahasa Bali sedikit, yang artinya ya, paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu, tapi setidaknya, tapi kalau memang kita harus menasional Pak, mungkin antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, nanti kita diskusikan, karena tidak harus diselesaikan dalam bincang-bincang ini. Kita masih dalam persiapan cokotisme, maestro kali kentir atau dari kayu-kayu yang hanyut.